Pertemuan kami ini menjadi pertemuan yang sangat memberkati setiap kami. Tentu ini menjadi satu upaya dari gereja kami untuk membentuk satu komunitas bertumbuh bersama. Bukan hanya cakap dalam memperbincangkan Tuhan, tetapi kami juga terampil mengeksekusinya dalam realita hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertemuan Home Nusantara 5 ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom teman-teman. Oke. Yang hadir 13. Oke. Ini Home Nusantara 5. Kebanyakan teman-teman ini tinggal di daerah manakah? Mungkin ada yang bisa jawab. Daerah timur biasa. Yang Uh, hadir ini rata-rata wilayah timur, Pak. Jakarta Timur maksudnya? Indonesia Timur, Pak. Oh, Indonesia Timur. Wow. Oke. Good. Nah, hari ini saya diberi kesempatan kita untuk boleh sharing tentunya ya, di mana tema utama dari bulan ini adalah impact, perubahan. Nah, ketika saya diminta untuk memberikan satu tema, yaitu melalui Monica, saya begitu di WA, Pak, temanya apa? Udah, langsung terbesit aja di pikiran saya. Aku Kristen, dampaknya apa ya? Oke. Nah, teman-teman tentunya kita kan rindu ya, dan sekaligus itu menjadi doa kita supaya kita menjadi orang Kristen yang baik tentunya, ya. Orang yang percaya, yang boleh berkenan kepada Tuhan. Dan itulah tentunya yang menjadi harapan kita, cita-cita kita. Bahkan lagu-lagu yang ada di gereja kita, GSKI Rehoboth, ya, selalu menghantar kita ke arah sana. Selalu menggiring kita ke tujuan itu. Bahkan ini kan masih muda ini, kelompok ini semua nih. Ada satu lagu di gereja kita yang sangat familiar. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Coba, Home Nusantara 5 masih ngarap nggak? Nggak mudah bukan? Nggak mudah. Tapi ingat, justru inti dari kekristenan, keselamatan itu adalah untuk mengubah kita menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang Bapa mau. Jadi bukan apa yang dimau oleh gereja, bukan apa yang dimau oleh pendeta atau gembala sidang. Tetapi yang Allah mau, yaitu apa? Kita boleh mengenakan karakternya, saudara-saudara. Nah, untuk itu, tentunya, dalam pengiringan kita kepada Tuhan ini, kita tidak mau tentunya menjadi rusak. Tapi saya tentunya dan teman-teman menjadi saksi hidup. Betapa banyaknya orang yang aktif melayani, begitu rajin dalam sebuah komunitas, tapi itu hanya topeng. Ya, itu hanya kamuflase. Tidak mampu mengeksekusi nilai-nilai kekristenan itu dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya tentunya dengan adanya COVID yang melanda seluruh dunia, kita jadi belajar satu hal. Kita akrab dengan multimedia. Ya, sekalipun kita ini berbeda tempat, tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan adanya fasilitas Zoom ini, kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, tentunya kita berdoa supaya nantinya juga boleh ya bersama-sama bertemu bisa secara onsite. Ya, bercita-cita aja dulu. Ya kan? Karena kita harus sampaikan segala keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan jawab, haleluya. Enggak Tuhan jawab, ya harusnya juga enggak apa-apa, kan begitu. Nah, untuk itu, apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan? Tentu, pasti saya dan teman-teman menjawab, Pak, belum. Pertanyaannya, sampai kapan? Bahkan jawaban yang klise adalah dari orang-orang percaya, Pak, proses.
Proses itu selalu alasan klise buat kita itu, ya. Nah, tentunya ini harus kita pertanyakan mulai dari sekarang. Itu sebabnya, sekalipun teman-teman ini masih tergolong dalam kategori usia muda, pertanyaan ini harus kita jawab. Harus kita bisa memberikan satu jawaban yang itu akan memecut saya dan saudara untuk boleh terus bertarung. Bagaimana sih menjadi seorang yang Kristen yang berubah itu? Jangan-jangan ya kita hanya beragama Kristen. Tapi kalau mau jujur ya sama orang tua masih kasar. Sama saudara nggak mau ngalah. Ya. Nah, ini tentunya yang harus menjadi satu pecutan bagi kita. Perubahan apa sih yang Tuhan mau harapkan dari kita? Dan ingat, seseorang tidak akan mungkin berubah kalau dia tidak serius untuk belajar firman Tuhan. Nah, sama seperti waktu kita sekolah, ya, dari level terendah terus meningkat terus. Tidak langsung otomatis kita ini menjadi seorang yang pintar, menjadi seseorang yang memiliki wawasan yang luas. Enggak, dimulai dari bertahap. Demikian juga dengan perubahan, demikian juga dalam mengenakan kekristenan, teman-teman. Ya. Jadi kita jangan berharap bahwa seseorang itu bisa langsung berubah seperti yang Tuhan mau, itu adalah perkara ajaib. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Makanya pernah saya berkhotbah, ya, rohani itu tidak mudah. Rohani itu tidak mudah. Nah, kalau kita misalnya onsite, ketemu teman, gampang kan tangan ini terulur shalom gitu ya. Apalagi saya perhatikan sekarang WL, ya sudah bebas melakukan syariatnya, yaitu salam satu dengan yang lain kan gitu ya. Kalau dulu kan tidak bisa, perboden, ada COVID. Tapi masalahnya adalah, gampang nggak ini terverifikasi dalam hidup kita? Misalnya, oke, di gereja memang kita otomatis terkondisi menampilkan sosok bagaimana sih seseorang yang mengaku Kristen itu. Ya di gereja senyum lebar, ulurkan tangan sana sini, shalom, haleluya. Nah kalau dia dekat, teman dekat ya akrab, cipika-cipiki. Tapi masalahnya adalah, kalau itu di luar gereja, di dalam aktivitas nyata hidup kita, mampu nggak ini dinikmati oleh orang sesama kita? Ketika diperlakukan misalnya tidak wajar ya, kita dibully mungkin, bahkan dikhianati, mampu nggak kita tetap mengasihi? Mampu nggak kita tetap mengenakan kasih Kristus yang sudah diimpartasikan kepada kita? Karena yang menjadi ukuran dari segala sesuatu, teman-teman, ingat bukan pendeta, ya bukan gereja, tetapi Tuhan sendiri melalui kebenaran-kebenarannya. Nah tentunya ketika kita bertanya, kapan kita mau menjadi orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan? Nanti aja lah Pak, masih muda. Atau mungkin juga dengan orang, nggak tahu, kan gitu ya. Nah, tetapi ingat, dunia dan lingkungan di mana kita ini telah merusak karakter kita. Kita sebagai manusia berdosa dengan kodrat dosanya yang mencondongkan saya dan saudara melakukan apa yang tidak tepat, apa yang tidak sesuai, yang dimaui, yang dikehendaki oleh Allah. Padahal kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa tujuan keselamatan itu adalah perubahan hidup. Perubahan hidup seperti apa? Yaitu perubahan karakter, watak perilaku, dan membentuk manusia batinnya. Ya, jadi ingat, tujuan keselamatan itu adalah perubahan. Supaya sebelum kita di klaster yang sama, yaitu klaster kekekalan, harus dirubah dulu. Nah, tentunya yang mengubah itu adalah kebenaran, kebenaran Tuhan ini. Ya, kebenaran-kebenaran yang kita pahami lewat peristiwa-peristiwa hidup, itu mengajarkan kita. Nah, itu sebabnya kekristenan yang benar tidak boleh mensimplikasi atau menggampangkan. Saya selalu mengajarkan kepada diri saya, doa ada tempatnya, tanggung jawab pun ada tempatnya.
Nah, saya berharap supaya Home Nusantara 5 ini menjadi wadah yang boleh mengoreksi satu dengan yang lain. Ya, untuk boleh berbenah diri satu dengan yang lain. Nah, itu sebabnya, teman-teman, untuk soal penghidupan kita, ya, mengenai hal-hal yang kita butuhkan, kita ingin selalu mendapatkan yang terbaik. Padahal itu adalah tambahan dari Allah, ya. Jadi, apa yang engkau butuhkan, apa yang kubutuhkan, sebenarnya Allah telah siapkan, tergantung kita kok. Jadi, jangan berpikir dengan kita menjadi Kristen, otomatis menjalani hidup ini lebih gampang, lebih mudah. Enggak. Karena, ingat, Allah memberikan matahari dan hujan kepada semua orang waktu yang sama. Juga matahari, hujan kepada semua orang. Berarti rezekiku, rezekimu adalah tergantung kerajinanmu. Ya, jadi jangan berharap, Pak, doakan aku biar sukses. Kalau dulu saya lata loh, ayo kita doa gitu ya. Bahkan di gereja, ketika ada orang tua membawa anaknya, Pak, tolong doakan anak saya besok mau ujian. Dulu saya serta-merta itu. Dalam nama Yesus Tuhan berkati anak ini. Waduh. Tapi seiring dengan waktu, teman-teman, saya nggak mau melakukan ini lagi. Ketika diminta saya mendoakan orang mau sekolah, mau ujian, saya tanya dulu, kamu udah belajar belum? Nah, kalau dia senyum, udah saya udah bilang, udah sana kamu. Nggak mau lagi. Nggak mau lagi. Nah, kita harus belajar bertanggung jawab. Ingat tadi, bahwa tujuan dari keselamatan itu adalah perubahan. Perubahan di dalam hal apa? Yaitu karakter, watak, perilaku menjadi manusia batiniah. Nah, coba kita buka, teman-teman, ya, di dalam Lukas pasal 13. Oke, Lukas 13, boleh salah seorang membaca ayat 23 sampai 24. Siapa yang sudah menemukan boleh langsung baca. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, tentunya kerinduan kita, seperti yang saya sudah katakan di awal, saya, Sutardi, dan juga teman-teman yang ada di komunitas Home Nusantara 5 ini, kalau inna ilahi, masuk surga semua ya. Oke, coba kita buat pertanyaan umumnya. Teman-teman harus jujur ya. Kalau semua nih orang Kristen yang ada di dunia ini, mati semua, masuk surga enggak? Semua. Enggak ya? Oke, sekarang kita persempit. Tadi kan saya bilang kalau semua orang Kristen. Teman-teman kan dari tatapanmu kan saya udah tahu. Enggak gitu ya. Oke, sekarang kita persempit. Kalau semua pendeta meninggal yang ada di dunia ini, masuk surga enggak semua? Enggak ya. Wow, geleng kepalanya kok makin jelas ya. Kayaknya pada kepahitan ini sama pendeta ini. Nah, perhatikan ayat ini. Teman-teman, tadi saya udah katakan bahwa keselamatan itu adalah esensinya adalah perubahan dari manusia berdosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Nah, perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang kita baca tadi. Ketika ada orang bertanya kepada Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah. Wow. Nah, kata berjuang berarti orang yang menggerakkan dirinya untuk melakukan satu tindakan. Nah, ini kan teman-teman ini memilih untuk mengikuti Home Nusantara 5.
Nah, kalau mau jujur, waduh, ya. Kalau mau jujur, kita sih lebih senang nongkrong ya. Nongkrong di kafe, minum kongko-kongko, itu maunya kita. Tapi ingat, Alkitab ini berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Nah, saya akan memberikan satu analogi yang ada di firman Tuhan berkata, bahwa orang kaya sukar masuk surga. Bahkan diberikan lagi satu penekanan, lebih mudah masuk seekor onta ke lubang jarum daripada orang kaya. Nah, ini tentunya adalah perumpamaan sindiran. Tetapi saya akan mencoba menjembatani supaya ini makin clear kita pahami, teman-teman. Nah, setiap kita yang tergabung di Zoom ini tahu jarum ya. Nah, jarum itu kan ada lubang benang ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya akan bikin satu pemahaman pemikiran. Teman-teman, gampang nggak memasukkan seutas benang ke lubang jarum? Oke, kalau yang sudah berumur, berjuang dia kan gitu ya. Termasuk Sutardini yang sudah pakai kacamata, masukkan itu seutas benang ke lubang jarum. Aduh, gitu ya, meleset. Nah, sekarang saya akan coba bikin lagi. Pertanyaannya lagi adalah, teman-teman tolong jawab, bisa nggak tali tambang masuk lubang jarum? Hah? Nggak bisa. Oke. Saya senang dengan teman-teman memberikan respon ya. Nah, jadi teman-teman bilang nggak bisa. Sekarang coba pikirkan. Coba pikirkan. Bisa nggak tali tambang masuk lubang jarum? Nggak bisa. Oke. Memang saya udah hampir 50 tahun ini. Belum pernah ada saya lihat lubang jarum sebesar ini. Ya. Paling banter jarum karung ya. Itu pun tali rapia yang bisa masuk. Tali tambang nggak bisa. Tapi saya mau katakan, bertalian dengan ayat yang kita baca ini adalah perubahan yang akan memampukan semua orang yang tadinya mustahil menjadi tidak mustahil. Nah, ketika saya bertanya, apakah tali tambang bisa masuk lubang jarum? Saya katakan, bisa. Bagaimana caranya? Tentunya tali tambang ini harus diurai menjadi seutas benang, baru bisa masuk. Sama. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi itu semata-mata adalah kasih karunia. Wow, enak dong Pak. Yes, tetapi orang yang menerima anugerah itu adalah harus membuktikannya, memverifikasinya di dalam peragaan hidupnya sehari-hari. Bahkan, ingat teman-teman firman Tuhan yang berkata, pohon dikenal dari buahnya. Nah, kalau kita ini mengaku sebagai anak-anak Allah, berarti mau tidak mau, hidup kita harus mencerminkan anak dari Allah. Berat ya? Berat. Makanya Alkitab berkata, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan di ayat ini, berjuanglah kamu. Berarti harus ada unsur kesengajaan dari kita memaksa diri ini kepada apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya firman Tuhan yang senada dengan itu. Janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, termasuk Home Nusantara 5 ini. Haleluya. Apalagi sebentar lagi kan Indonesia akan bertarung untuk memperebutkan tempat yang ketiga. Ya sudahlah. Ya sudahlah, mau nonton, nonton. Tetapi jangan hanya gara-gara itu kita mengabaikan yang lain. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Jadi ingat, dari apa yang Tuhan sampaikan ini, berjuanglah kamu. Berarti harus ada upaya, tindakan dari kita. Satu sikap responsif bagaimana mewujudkan perubahan itu. Bahkan mungkin teman-teman sudah pernah mendengarkan kalimat itu. Kalimat ini. Allah tidak akan bisa menolong saya dan saudara kalau saya dan saudara tidak menolong dirimu sendiri.
Ya, dan tidak ada juga seorang itu tiba-tiba menjadi rohani, menjadi anak Tuhan yang baik. Enggak, kalau mau jujur nih, jujurnya nih ya, jangan tersinggung. Kan bajingan semua kita ini kan. Iya loh. Ada pernyataan dari seorang bapak reformator, yaitu Martin Luther bilang begini, tidak ada yang baik di dalam diri manusia. Kalaupun ada yang baik, itu dari Allah. Wow. Jadi, ketika kita menyadari di tengah-tengah pemberontakan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, manusia itu ingin selalu mandiri, di mana menaruh curiga kepada Tuhan. Harusnya akibat dari pemberontakan itu, keliaran kita itu, harusnya kita binasa. Tapi ingat firman Tuhan yang berkata ya, Dia Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Itu sebabnya ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah memberikan satu garansi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ia mengaruniakan anaknya. Berarti ketika engkau menyadari saat ini kita masih bernafas, thanks God. Haleluya. Masih bisa bertemu teman-teman melalui komunitas Zoom, puji Tuhan. Haleluya. Tetapi ingat, kita tidak boleh menjadi orang yang eksklusif sendiri. Kita harus eksklusif dengan Allah secara pribadi. Tetapi kita tidak boleh menjadi eksklusif sendiri. Ingat, engkau dan aku dituntut Tuhan menjadi surat yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Maksudnya gimana? Lewat tindakanmu lah, lewat perangaimu lah, lewat tutur katamu lah, lewat perbuatanmu lah, orang akan mencium ada Allah yang kau sembah. Nah, ketika kita ada dalam suasana seperti ini, otomatis kita menjadi sefrekuensi. Kepala kita manggut-manggut. Iya ya, iya ya. Dan ingat, anggukan saudara ini menjadi tidak berarti kalau perubahan itu tidak kunjung dalam hidup. Saudara yang tinggal sama orang tua, engkau yang sudah mandiri, atau mungkin di antara saudara juga ada yang sudah berumah tangga. Ya, tetapi kalau engkau umpamanya belum menikah, walaupun ada yang bantu di rumah, jangan sampai asisten rumah tangga yang selalu membereskan tempat tidurmu. Dimulai dari situ. Walaupun ada yang bantu di rumah, tidak serta-merta manggil, Mbak, tolong. Nah, ingat, saudaraku, apa yang harusnya bisa kita lakukan, harus kita perjuangkan. Jadi ingat, ya, dari apa yang kita baca ini, mewujudkan perubahan itu, aku Kristen, dampaknya apa sih? Berarti harus memaksa diri untuk berubah. Sebab kalau kita tidak memaksa diri kita berubah dari sekarang, sampai kapanpun tidak akan berubah. Perhatikan, baut yang sudah begitu lama menempel pada mur, ya. Pokoknya yang sudah menempel baut. Nah, kalau ini nggak dirawat, baut ini kan akan menjadi karat. Dan lihat, karat tidak akan pernah langsung menutupi seluruh permukaan. Dimulai dari setitik noda. Noda ini tidak dibereskan, maka akan mengkamiri semua permukaan dari besi itu. Dia menjadi karat. Dan ketika ini tidak segera ditangani, maka baut ini tidak akan bisa lagi dibuka. Sudah berusaha. Dan ingat, cara terakhir, dia harus diamputasi. Jangan sampai engkau dan aku mengeraskan hatimu sampai kita diamputasi. Ya, demikian pula kita dalam mengubah diri harus ada usaha sungguh-sungguh. Di mana manusia lama kita ini kan, aduh, teman-teman, kalau kita dalam suasana Zoom begini ya, komunitas ini kan kita otomatis ini terbangun satu pemahaman pemikiran, kita ada di dalam hadirat Tuhan. Tapi persoalannya adalah ketika nanti ini sudah berakhir pertemuan kita ini, mampu nggak menghayati ini? Itu masalahnya. Bahkan saya katakan kepada saudara, menghancurkan batu jauh lebih mudah daripada menghancurkan watak. Saya ulangi,
menghancurkan batu jauh lebih mudah atau jauh lebih gampang daripada menghancurkan watak karakter yang buruk. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi, perlakuan temanmu yang kurang sesuai menurut seleramu, saya mau kasih tahu, itu adalah pahat dari Allah untuk membentuk engkau dan aku. Dan ingat, kita tidak pernah bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menghalaunya untuk tidak bersarang di kepala kita. Jadi tergantung kita. Semua orang bebas menilai kita, termasuk saya juga, Sutardi yang ngomong ini. Apalagi Monik bilang, Pak ini nanti akan di-upload di YouTube. Ya enggak masalah. Ingat, berani terbuka, harus berani dikritisi. Bahkan kita harus dewasa. Ketika orang mengkritisi kita, saya dan teman-teman dikritisi orang. Kritisi itu negatif, tidak positif, nggak apa-apa. Ingat, itu bentuk perhatian yang jujur. Bahkan, saudara-saudara, kalau sekali-sekali temanmu judes, jutek gitu ya, ngomong apa adanya, jangan langsung tersinggung. Jangan-jangan benar apa yang dikatakan oleh teman kita itu. Ingat teman-teman, kadang-kadang memang kita lebih lihai melihat kelemahan orang daripada kelemahan kita, bukan? Nah, begitu juga orang. Nah, kalau orang bisa melihat kelemahan kita, bersyukur, itu adalah perhatian yang jujur. Jadi jangan selalu umpamanya hanya mau mendengarkan hal-hal yang menyenangkan kita. Wah, kamu kok tambah cantik ya? Wah, kok kamu wajahnya tambah kinclong ya? Benar nggak sih? Kita harus cek. Jangan nggak sesuai kita bilang, terima kasih ya. Bagaimana mau tambah cantik orang tambah tua? Saudara-saudara. Jadi kadang-kadang kita ini, aduh. Tetapi ingat, sekalipun tidak mudah memang berubah itu. Ingat, asal ada kemauan. Ibarat batu tadi, harus dipukul, harus diremukkan, sama. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Firman Tuhan bilang apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ayat berikutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan di sana ada kata kuk. Ya. Nah, jadi saya ingat waktu di kampung, bagaimana kita mengendalikan kerbau ya untuk bisa membajak di sawah. Maka kita akan mengenakan kuk di lehernya. Nah, kalau dalam bahasa Batak itu namanya auga. Nggak tahu di daerah teman-teman apa namanya. Ya, jadi ditaruh di leher kerbau itu supaya kita bisa mengendalikan. Nah, sama. Nah, tentunya yang Tuhan mau katakan adalah kuk itu menjadi satu intervensi dari Allah untuk mendidik kita, menjinakkan kita. Sekalipun memang ini membatasi gerak-gerak kita, kita menjadi ada remnya. Nah iya dong, kalau seseorang itu betul-betul dia bertuhan, ketika dia lihat sesuatu di gadgetnya, ya, di mana itu tidak pantas, dia akan langsung skip. Dia tidak akan iseng, apa sih gitu. Nah kadang-kadang, kita, nurani kita yang harus bermain di sini teman-teman. Ya, jadi ingat, apa itu kuk yang Tuhan berikan? Yaitu firman-Nya. Makanya firman Tuhan menghardikmu dan menghardikku. Dia katakan apa? Baik engkau makan minum, lakukan semua itu seolah-olah untuk Tuhan. Berarti kita harus ada di dalam satu pembingkaian yang benar. Aktivitas manusia yang diwakili makan minum harus terbingkai dalam sebuah pengabdian. Semua ini kulakukan karena Tuhan. Wow. Kayaknya udah lewat 30 menit ini, Monik.
Ya, enggak apa-apa, Pak. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 9 WIB, Kak. Biasanya habis ini habis sharing firman lanjut diskusi tanya jawab. Diskusi ya. Oke, dikit lagi ya supaya saya mau dengar report dari saudara. Jadi ingat, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya, Tuhan memang sering memberikan situasi sulit di mana kita untuk diajar untuk tidak bergantung kepada yang bisa kita andalkan. Biasanya ketika menghadapi situasi-situasi sulit, kita selalu menggantungkan diri kepada apa yang bisa kita andalkan. Apa itu? Mungkin teman kita, mungkin uang dan harta kita. Tetapi ingat, itu sementara, itu terbatas menolong engkau dan aku. Tetapi melalui situasi yang sulit demi mengerjakan satu perubahan, ingat, supaya kita bergantung kepada Tuhan. Engkau dan aku diizinkan dihianati, dilukai, dibenci, dipitnah, diperlakukan tidak adil. Tetapi supaya lewat itu, supaya nyata kasih Tuhan yang kau alami itu. Ya, bahkan agak menimpang. Saya tekankan kepada teman-teman, jangan engkau menolong seseorang karena kasihan. Loh Pak, kan kita kan memang kasihan. Jangan, nggak boleh. Tapi engkau menolong seseorang itu adalah karena engkau mengalami kasih Tuhan yang penuh belas kasihan. Ini loh yang kau alirkan. Jadi bukan karena perasaan sentimental kita menolong sesama, kasihan bukan. Tetapi kita mau menginterpretasikan kasih Allah yang kita alami terwujud dinikmati oleh sesama. Wah, beda saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Dan tentunya melalui kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan itu, supaya kita boleh menyenangkan Tuhan. Kalau mau jujur kan teman-teman, kita maunya balas jahat dengan apa kira-kira? Kebaikan. Itu Alkitab yang ngajarin. Tapi kalau mau jujur ya daging kita ini, kita mau sering cenderung balas yang jahat dengan bukan jahat. Kalau jahat mah masih sama, tapi lebih jahat. Itu kita. Kita katakan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita nih baru diomongin satu kalimat, kita udah balas satu paragraf. Tidak mudah ya, tidak mudah. Nah makanya tadi saya katakan, walaupun hatiku dan hatimu tidak terbuat dari anti gores. Jadi ketika engkau masih bisa sakit hati, ya, perasaanmu nggak nyaman, ingat, berarti engkau masih terus berproses. Ya, bahkan sedapat mungkin, saya ingatkan buat kita teman-teman, jangan sampai engkau tidak bisa mengampuni. Tapi Pak, dia sakit sekali. Dia Pak jahat sekali. Saya mau kasih tahu, engkau dan aku juga adalah berperilaku sangat jahat di mata Tuhan. Tetapi tangan Tuhan terbuka bukan? Mengasihi aku dan engkau. Nah kalau Tuhan menerima kita apa adanya, apa alasanku, apa alasanmu untuk tidak menerima orang lain apa adanya? Jadi sebenarnya ketika nurani kita bersih, dibaharui, bergerak dari kodrat dosa ke kodrat ilahi, kita akan makin peka. Ya, kita akan makin peka. Bagaimana sih seseorang yang mengalami perubahan itu? Seorang yang berkenan kepada Tuhan itu, ingat, nuraninya aktif kembali. Karena teman-teman yang saya pahami adalah ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita melakukan sesuatu yang menyimpang, nurani kita pasti bicara. Pasti bicara. Masa sih Pak? Iya. Di mana kita, waduh nggak enak. Deg-degan gitu ya. Aduh nggak bisa. Tapi ingat, ketika kita tidak segera mengeksekusi untuk berpihak di pihak Tuhan, maka kita akan terjerumus. Akan terjerumus. Jadi memang ada konsekuensinya, teman-teman. Nah, untuk itu ya, ketika kita
dibenci oleh orang lain, jangan membalas. Ada orang tidak membalas karena tidak memiliki kemampuan. Tapi bagaimana kalau orang itu memiliki kemampuan, memiliki power untuk membalas? Bagaimana? Nah, ini kita bertarung, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih. Jadi ingat, kehidupan kekristenan itu adalah perjuangan untuk mengalami perubahan. Bukan sekedar perubahan dalam hal ekonomi, kesehatan. Tentu itu wilayah tanggung jawab kita. Tetapi perubahan yang Allah kehendaki adalah perubahan dalam moral, karakter, etika, kodrat kita. Dari kodrat dosa menjadi seorang yang berkodrat ilahi. Bahasa yang lebih mudah dipahami adalah apa sih kodrat ilahi itu? Kodrat ilahi itu adalah melakukan apa yang Bapa mau. Bagaimana kita untuk mendeteksi bahwa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Bapa mau? Pertama, dia tidak menabrak norma umum yang berlaku di masyarakat kita. Jadi kalau norma umum sudah ditabrak, sudah gitu ya. Yang kedua, tadi yang pertama, dia tidak menabrak norma umum atau hukum-hukum yang berlaku. Ya. Yang kedua adalah ingat, bagaimana kita mengetahui bahwa itu adalah menyenangkan, berkenan kepada Tuhan, itu adalah kodrat ilahi. Ada kebahagiaan tersendiri ketika kita mampu mengeksekusinya. Contoh misalnya, ketika orang tidak pandang kita, ya, kita nggak diopenin gitu. Tapi kita tetap terpesona. Haleluya, shalom. Gitu ya. Tapi kadang teman-teman, justru manusia lama kita yang muncul. Siapa lu? Emang lu yang kasih gua makan? Gitu ya. Padahal Alkitab katakan, kamu yang kuat wajib menanggung yang lemah. Nah, untuk itu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, maka jangan berpikir ya mencari uang itu lebih susah dari mencari Tuhan. Susah kan cari uang kan? Susah. Tapi ingat, jauh lebih susah mencari Tuhan. Tapi ingat, Alkitab juga berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berarti kesempatan itu apa? Ketika jantungku dan jantungmu masih berdetak. Ketika denyut nadi kita masih berdenyut, berarti ini kesempatan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, untuk itu, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, walaupun ini berat, walaupun ini tidak mudah, tetapi kita dituntut supaya nantinya kekristenan kita mengalami perubahan secara signifikan. Untuk itu, miliki tekad yang sepatutnya mewujudkan perubahan itu. Amin. Saya serahkan ke host kita. Shalom Pak Sutardi. Shalom. Terima kasih buat malam ini boleh berkesempatan ya Pak. Terima kasih sudah boleh mau sharing di pertemuan home kita malam hari ini. Ya. Semoga kedepannya nanti bisa kembali lagi sharing juga di pertemuan kita. Saat ini Pak, seperti biasa kita setelah mendengarkan firman, kita ada sesi tanya jawab, ada yang bisa sharing juga atau ada yang mau bertanya. Jadi nanti sebentar begitu Pak. Silakan. Oke, baik teman-teman, saat ini kita diberi kesempatan untuk sharing atau ada yang mau bertanya atau sharing mengenai firman yang sudah boleh kita dengar tadi. Disilakan bisa raise hand atau bisa langsung buka mic juga, langsung bertanya boleh. Kalau bisa sih langsung ya, sebutkan Ya. nama, dari mana, dan apakah komunitas Home Nusantara 5 ini semua jemaat GSKI? Rata-rata sih Pak, bukan ya Pak ya. Wow. 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 Tapi
sebagian besar sering dengar Truth ID. Berarti ini saya harus ketok palu dulu nih. Ketok palunya kepada teman-teman yang di GSKI. Sebab tanggung jawabmu dan tanggung jawabku jauh lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Jangan sampai orang yang belajar dari Truth ID, wow, jauh lebih piawai dari kita. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang bukan dari GSKI, ya, selamat datang di Home Nusantara 5. Tidak ada niat kita untuk menggiring teman-teman menjadi jemaat dari GSKI. Tetaplah di gereja masing-masing. Ya, selama kita melayani Tuhan yang sama. Dan saya ingatkan, jangan jadikan komunitas ini untuk memanfaatkan satu dengan yang lain. Apalagi bertalian dengan uang. Saya pastikan ini akan selesai dan berakhir. Haleluya. Jadi, selamat bergabung buat teman-teman. Itu hari memang Monica udah pernah hubungi saya. Tapi karena waktunya nggak pas, walaupun hanya kemarin ya Monica ya, kemarin atau berapa hari yang lalu, Pak bisa nggak? Kebetulan memang biasanya saya selalu ngisi di Gajah Mada. Tapi ya saya, oke, begitu saya diberi kesempatan, oke, terima kasih. Oke, silakan teman-teman. Silakan teman-teman, diberi kesempatan. Tadi kita sudah dengar bahwa kita semua adalah bajingan. Bajingan yang sudah mendengarkan suara kebenaran, jadi kita semua harus berubah. Seperti firman tadi yang kita boleh dengar, harus berdampak ya teman-teman. Seperti Pak Sutardi bilang tadi, menghancurkan batu itu lebih mudah dibandingkan menghancurkan watak kita. Kita semua di sini ya, puji Tuhan sama-sama belajar ya teman-teman, agar bisa berdampak. Tadi juga sudah disinggung bahwa kita harus punya tekad, kita harus berjuang, di mana itu ada tekad untuk memilih, di mana kita harus memaksa menggerakkan diri kita untuk berubah ya. Jadi kalau dari teman-teman ada mau sharing pengalaman di mana dia sebelumnya punya watak yang keras, mendengar suara kebenaran bisa berubah, pasti kita semua diberkati juga. Silakan teman-teman, diberi kesempatan. Ini yang bergabung ini pemain tunggal putra, tunggal putri, atau ganda campuran? Ada ganda campuran alias sudah menikah maksud saya? Oh ya ada Pak, ada yang sudah menikah, ada yang belum juga. Oh, ada yang juga. Oke. Coba mungkin dari ganda campuran dulu kali ya. Ada nggak? Oh, Pak Ringga Haryo Handoko, ganda campuran Pak. Oh, mantap, mantap. Ingat ya, yang mengalami, yang bisa nanti mendeteksi perubahan kita itu adalah pasangan masing-masing. Nah, secara khusus ini buat pelaku ganda campuran, ingat, jangan kita ini wangi bagi orang lain, tapi bau busuk di pasangan kita. Kok gitu ya, Pak? Ya, benar. Karena ini adalah pengalaman saya ya. Saya kadang-kadang dulu itu ya, dulu. Kok saya lebih gampang ya tersenyum sama istri orang daripada istriku sendiri. Wah, kacau ini. Dan itu bukan saya dengar dari orang. Tapi saya lihat kepada diri saya. Loh, kok mata saya hampir melotot ini mau keluar. Tapi seiring dengan sekarang saya berani mengkhotbahkan. Suami-suami yang ada di komunitas Home Nusantara 5 ini harus lebih sabar kepada istrinya daripada istri orang. Juga sebaliknya. Haleluya. Oke, silakan. Ayo guys, silakan guys, jangan malu-malu. Ya, izin Pak Pendeta. Ya, Oh ya, silakan. silakan siapa ini? Ringga Pak. Oke. Ya, ya senang sekali bisa
bertatap muka dengan Pak Sutardi meskipun lewat Zoom, karena biasanya hanya lihat Pak Sutardi lewat YouTube saja. Iya, ya dampak, ya pasti suara kebenaran itu sangat berdampak, Pak. Tadi Bapak menyinggung bagaimana sikap kita dengan istri, itu kan. Pak Eras kan juga sering bilang kalau itu lagi murid-murid atau apa itu udah diam saja. Mungkin lagi apa ya, eh, apa lagi datang bulan atau lagi apa, lagi kerasukan, kita jangan ikut-ikut kerasukan gitu. Ya itu yang Ini di jika daerah mana, Pak? ya Pak, Di daerah mana, Bapak? saya sekarang di Mamuju Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, tapi saya berasal dari Kediri, Jawa Timur. Saya mengikuti Pak Eras sudah lama, sejak waktu dulu di Sinode Lama sih Pak, karena saya dulu juga di Sinode Lama tersebut. Jadi waktu masih belum ada YouTube, masih di radio gitu. Sampai sekarang sih, gitu Pak. Jadi ya memang kadang-kadang apa ya, kita salah benar tapi tetap harus salah gitu. Tapi Pak Eras kan bilang diam-diam saja, ya udah. Ya, itu yang coba saya praktekkan Pak, ya namanya menyangkal diri. Nah, terus satu lagi yang mungkin saya berdampak ke orang lain itu Pak, saya dan istri, eh, mungkin seperti sekitar waktu COVID dulu itu Pak ya kan, Pak Eras tren itu menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah itu Pak. Itu bagaimana juga kami biasanya kan kita tiap tahun itu ada target, mungkin tabungan sudah harus sekian sekian untuk untuk biaya pendidikan anak atau untuk kemana gitu kan. Tapi kami belajar menjadi anggur tercurah roti terpecah itu, kami rela tabungan kami jadi nggak terpenuhi targetnya gitu. Misalnya target 2010 kemarin targetnya harusnya segini gitu. Tapi karena kami coba belajar itu jadi rela, waduh jadi nggak, targetnya jadi nggak tercapai ini gitu. Tapi ya sudah nggak apa-apa gitu. Tapi apa yang kami lakukan itu berdampak ke orang itu Pak. Orang itu yang dulunya mau bunuh diri itu jadi itu lagi, jadi semangat lagi ikut Tuhan gitu. Jadi modusnya ya biasanya kalau di gereja kami kan belum ada GSKI Pak, dulu kan saya di Kendari, ya ada kayak komsel gitu. Saya modusnya saya menjemput dia gitu meskipun temannya jauh gitu, menjemput gitu kan. Tapi dengan cara saya jemput di mobil itu itu kami racuni dengan suara kebenaran gitu Pak. Tapi kan eh, tidak hanya, tapi kan kita juga harus praktek juga Pak. Jadi misalnya kebetulan anaknya satu sekolah dengan istri saya gitu, istri saya tahu ternyata anaknya itu belum bayar SPP berbulan-bulan gitu, ya kami coba bantu gitu, kami coba bantu. Ya akhirnya ya memang memang itu apa, juga menyita mungkin uang yang harusnya kami tabung jadi untuk ke situ gitu. Tapi ya itu memberi dampak bagi dia gitu, memberi dampak bagi dia jika ketika kami pindah ke sini itu merasa kehilangan, dan akhirnya mereka juga puji Tuhan sudah dipulihkan, hidup ekonominya sudah membaik gitu kan, ekonominya sudah membaik dan juga bisa mengenal suara kebenaran seperti itu. Jadi mungkin itu yang kami rasakan Pak. Yang memang pertama memang sulit karena kita sudah punya target tahun sekian nanti tabungnya segini, tahun sekian segini. Ya karena kita pengen menjadi anggur tercurah roti terpecah, ya akhirnya kita harus merelakan itu. Tapi kami yakin nanti kalau pas butuh pasti Tuhan akan menyediakan gitu. Mungkin dari saya sedikit itu saja Pak. Terima kasih Pak Sutardi. Kehormatan bisa bertatap muka dengan Pak Sutardi. Oke, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi sebuah curahan hati ya. Jadi saya mau kasih tahu Pak, oke, ketika kita menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, ingat tidak boleh hanya satu pihak. Tapi ini harus menjadi keputusan bersama. Ya, apalagi kalau sudah suami istri. Ingat, kita nih suami, tanggung jawab utama adalah bukan orang tua, bukan saudara, tapi pasangan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita mau melakoni apa yang Tuhan katakan itu, ya, termasuk membagi roti kita, jangan sampai kita diam-diam bantu keluarga kita. Ya, harus ada komunikasi. Bahkan itu yang saya praktikkan dalam hidup saya. Ketika
saya mau melakukan ini, saya harus ngomong dulu dengan istri saya. Kalau istri saya sudah ACC, ya sudah. Kalau enggak, gimana Pak? Ya dongkol juga hati. Tapi ingat, kita udah belajar. Mungkin dia lagi tersinggung atau ada sesuatu yang nggak beres. Ya kita bereskan dulu. Dan saya yakin ketika kita kedepankan komunikasi, pasti bisa terselesaikan. Dan satu hal Pak, uang itu tidak jahat. Uang itu tidak dosa. Tetapi saya mau kasih tahu, uang membuat orang bisa menunjukkan kebaikannya dan uang juga bisa menunjukkan kejahatan dan kebobrokan seseorang. Nah, untuk itu adalah ke depan saya berharap Pak Ringga dan Ibu dan keluarga, sekalipun GSKI belum ada di sana, ingat Pak, ya, Bapaklah yang menjadi GSKI yang kelihatan di daerah Bapak. Salam untuk keluarga Pak, Tuhan berkati. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih Kak Ringga sudah sharing. Ada lagi teman-teman? Silakan. Silakan Kak Eva. Selamat malam Pak Sutardi. Selamat Ya. malam teman-teman. Oke. Wow, Horas. Horas Pak. Jadi tadi ngerti dong yang saya bilang auga itu ya? Gue kurang tahu itu apa ya Pak. Aku juga tadi. Wah ini tampu bolonnya harus dipertanyakan ini kalau gini. Oke. Lanjut. Oke. Saya lagi berdomisilinya di Medan Pak. Oh, Dan iya. Oke, tadi sempat ini kan, Bapak tadi ada bilang ketika kita itu kelihatan karakter kita itu berubah, misalnya pada saat kita disakiti, apakah kita melawan atau seperti apa gitu. Terus ada pernyataan Bapak juga dan aku juga sering dengar kan Pak, itu pada saat kita lebih sering kita tidak punya kuasa untuk melawan. Tapi kalau kita punya kuasa, bagaimana lagi tindakan kita? Nah, saya memposisikan diri saya memang tidak punya kuasa untuk melawan itu. Jadi ketika misalnya saya disakiti, saya lebih banyak berdiam diri atau mungkin lebih sakitnya di hati tapi tidak membalas dan tidak menyampaikan kata-kata. Nah, bagaimana saya tahu Pak karakter saya itu berubah ketika ada orang yang menyakiti saya tidak melawan, cuman hanya ada sedikit perasaan tidak enak di hati, cuman perasaan itu bisa hilang perlahan-lahan. Apakah itu sudah termasuk perubahan karakter atau memang pada saat ketika kita disakiti langsung udah tidak merasa apa-apa? Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Oke. Jadi gini, teman-teman, tadi juga sempat saya mention adalah kekristenan ini kan harus mengubah manusia berkodrat dosa menjadi manusia berkodrat ilahi. Dari manusia lahiria ke manusia batinia. Nah, bagaimana kita mendeteksi ini? Kita ini ada dalam progres enggak untuk berubah? Pertama, kesabaran kita itu harus diuji dengan yang sepadan, yang sebanding. Misalnya contoh. Kalau kita ketemu uang misalnya ya 10.000 di jalan, 5.000, 20.000, otomatis gimana? Kita ambil nggak? Ambil ya. Dengan cepat, nggak ada orang ya udah ambil gitu ya. Tapi gimana? Kalau nominalnya lebih besar, warna merah misalnya, kita gimana? Apa yang kau lakukan? Langsung ambil kah? Ya langsung ambil, tapi sebelum kau ambil itu, kau pasti memastikan dulu sekelilingmu. Aman, bukan? Nah, artinya yang saya mau maksud di situ adalah, jadi kesabaran kita, perubahan kita itu harus ketemu dengan yang selevel, bahkan lebih tinggi. Salah satu contoh misalnya buat kami pelaku ganda campuran ini. Bagaimana istri kami itu menjadi sesuatu wanita tercantik di dunia ini, harus ketemu dengan pembanding yang sepadan. Nah, kalau istri umpamanya dibandingkan dengan wanita yang sudah usia lanjut, ya,
sudah mengeriput. Udahlah, haleluya. Tapi bagaimana kalau lebih bagus, lebih mudah? Mampu nggak menetapkan hati ini untuk tetap setia kepada pasangan? Nah, di situ beratnya. Nah, tadi saya senang dengan kalimat itu yang bilang, kadang-kadang kita sering nggak bisa balas karena kita nggak mampu. Ya, nah ini juga adalah melukai diri sendiri sehingga ngedumel di dalam, dan itu pasti akan langsung terverifikasi di wajah kita. Ya, karena dengan adanya yang tidak beres, maka wajah ini kan akan mencerminkan apa yang ada di dalam. Jadi bagaimana kita tahu kita tidak terluka dengan itu adalah memang butuh waktu. Tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya sudah, ketika kita diperlakukan tidak adil, ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Tapi nggak apa-apanya ini tidak serta-merta langsung mulus loh. Sialan tuh orang tadi itu kan gitu. Tapi ingat, ketika kita mau ingat lagi, ya udah kita harus bisa melepaskan pelan-pelan. Nah, itu sebabnya teman-teman ingat ya, memegang segala sesuatu termasuk kebencian, ingat tidak boleh digenggam erat-erat. Ya, jangan terlalu erat-erat. Ibaratnya gini, kalau kau memiliki barang berharga, jangan terlalu dikit. Biasa aja. Tapi bukan berarti kita melepaskan tanggung jawab supaya itu hilang gampang. Enggak. Ya, bukankah Alkitab juga berkata bahwa kita harus melepaskan diri dari segala milik kita, termasuk perasaan ini. Ya memang sakitnya itu di sini. Nah, kalau memang kita tahu sakit ini tidak ada untungnya bagi kita, ya sudah, maafkan. Bahkan nih saya kasih tahu, walaupun saya pendeta, tidak gampang loh saya mengampuni orang. Tapi detik ini, saya tadi khotbahkan, mengampuni itu adalah mutlak. Bagaimanapun beratnya, bagaimanapun pahitnya, engkau harus bisa mengampuni. Jangan sampai kita belum beres dengan orang-orang di sekeliling kita, kita inna illahi, itu gawat. Karena Alkitab bilang begini loh teman-teman, kalau kamu tidak mengampuni, Bapa yang di sorga juga tidak mengampuni. Berarti kalau Bapa tidak mengampuni kita, kira-kira masuk sorga nggak? Nggak mungkin. Jadi buat Ito Eva yang ada di Medan, tetaplah bertarung. Ya, tetaplah bertarung. Bibir boleh tersenyum sementara hati merana. Tapi seiring nanti dengan waktu, proses pembelajaran perubahan-perubahan. Wow, tadinya disakiti, masih berasa 3 hari. Tapi karena ikut komunitas Home Nusantara 5, wow disakiti. Wah udah, tinggal sehari berasanya. Nanti lama-kelamaan, udahlah biasalah. Tadi saya udah katakan ya, kita nggak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Tapi kita memiliki kemampuan untuk dia tidak bersarang di atas kepala kita. Selamat bertarung. Itu Eva yang ada di Medan. Tuhan berkati. Haleluya. Ada lagi? Gimana teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Saya pikir cukup ya. Belum, Pak Suradi. Masih lama. 9 nantinya kita. Dengan siapakah gerangan? Elius. Oke. Ini pemegang Home Bekasi. Oke, Pak Lius. Ya, masih lama. Kita sampai jam 9 biasa. Saya di sini juga, Pak Suradi. Oh, Jadi, gitu. saya di 5. Justru lebih lama di sini saya. Oh. Jadi menyinggung kita ke Jakarta. Kita udah ke Jakarta 2 kali kumpul. Dan nanti kita kumpul lagi, tapi 2025. Sedap. Kita udah punya planning. 2025 kita kumpul semua lagi di MAG lagi. Nanti Wah, kita harus foto-foto sama Pak Suradi ya. boleh. Oke, saya mau nambahin curhat juga ya, curhat dan mungkin pertanyaan buat kita semua.
Karena ini yang jadi masalah yang sekarang ini mungkin kalau mendengar apa kata Pak Eras ya dalam khotbah belakangan, yang makin kita lihat makin keras. Kita nyadarin, ini kan rata-rata kan bukan awalnya bukan dari GSKI ya, tapi kita adalah Jemaat Truth ID. Betul, kita memang karena hampir beberapa di daerah nggak punya GSKI, bahkan beberapa dari daerah yang diusir dari gerejanya karena mengikuti GSKI, apalagi semenjak Logos ya. Ini kita nih pejuang benar-benar warrior sejati sih, yang berjuang lewati Logos dan kita bertahan. Gini, Pak Stardi, kalau kita lihat masalah dampak atau impact ya yang diberikan sama orang Kristen, ternyata kita juga nggak bisa memungkiri kita ada di gereja lokal ataupun di tempat kita berada gitu. Orang-orang Kristen sendiri tuh masih menjadikan Tuhan itu hanya sebagai pemenuhan kebutuhan. Ini yang menjadi masalah gitu. Makanya Pak Eras berkata, kalau kita nggak benar-benar mengambil sikap atau posisi yang benar, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang dunia. Nyatanya ya, kenapa kita semua lari ke Truth ID ini? Akhirnya kita lebih senang. Ya mungkin bisa dibilang kita lebih nungguin hari Kamis untuk bareng-bareng di sini, dengar khotbah, curhat, dan berkomunitas di sini. Karena di luar kita udah melihat apa yang kita dapat dari ajaran yang kita harus sekarang udah berani bilang, ini bukan menjadikan kita Kristen, hanya memuaskan kita menjadi seorang Kristen. Kita di gereja apa sih yang ditawarin di gereja? Hanya rata-rata apa? Ayo mari semua yang berbeban berat, apa kita doakan. Nah ini kan yang terus terjadi kan, selama bertahun-tahun, bahkan kita bisa bilang udah ya berapa puluh tahun belakangan itu udah menjadi yang utama itu yang dicari mujizat Tuhan, kesembuhan, ya. Dan kalau di gereja nggak bisa memenuhi apa yang dibutuhkan jemaat, akhirnya jemaat ngerasa ya itu tadi kepahitan dengan gereja, kepahitan dengan pendeta, yang kadang membuat saya bertanya, kenapa sih kita kepahitan? Kenapa kita kepahitan sama gereja? Apa sih membuat kita kepahitan? Oh, ternyata dia mengharapkan gereja itu sesuai dengan yang dia mau. Dia mengharap komunitas sesuai dengan yang dia mau. Tanpa sadar, kita pun berkomunitas berharap apa yang kita mau. Ya nggak? Kan kita kan mulai di home 50 plus saja, itu udah melihat orang-orang yang punya pengalaman dengan gereja yang kita udah bisa bilang mereka tuh mungkin di sini rata-rata masih muda, baru ngerasain kepahitan, mereka udah melewati kepahitannya. Jadi makanya pengalamannya itu tiada batas ya. Dan saya mendengar dari beberapa curhat gitu dan beberapa eh, apa yang dijalani selama di home, kita harus jadi berbeda home ini. Kalau home ini hanya memberi dampak dipuaskan ya hari ini hari Kamis mengisi waktu dipuaskan dengan curhat bahas firman Tuhan, tapi kita nggak benar-benar semakin progresif, makin seperti Tuhan Yesus dalam arti benar-benar seluruh aspek kehidupan Tuhan Yesus itu kita alami. Kita belum jadi Kristen. Ini keras. Tapi benar, kalau kita cuma, kita pernah mengalami sakit penyakit sembuh. Kita cuma menjalani bagaimana kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, saya pernah nih, hidup saya susah. Terus, ya saya berhasil menjadi, berhasil. Kita cuma menjalani kehidupan Petrus yang cuma jadi penjala ikan yang tadi yang nangkap satu, nangkap ikan banyak. Terus udah. Tapi kita nggak pernah benar-benar sampai akhir menjalani hidup dengan Tuhan Yesus. Yaitu apa? Akhirnya sampai ke kayu salib. Kegagalan murid-murid sampai kayu salib, apakah akan kita ulangi di masa sekarang? Nah, ini juga kan menjadi perkara. Kita menemani hari-hari kita di home ini. Kita terus berbagi materi dengan berbagai banyak materi. Bahkan beberapa takut loh, Pak Sadi. Kita di sini takut bikin status pernah beberapa. Kenapa? Karena takut kita mendengar banyak, kita menulis banyak, tapi kita belum melakukan banyak. Tapi apa yang dibilang Pak Eres itu menguatkan kita. Kalau kita nggak pernah tahu suara kebenaran, kita nggak akan pernah bisa melakukan. Yang sudah banyak tahu aja nggak bisa melakukan, apalagi yang nggak tahu. Jadi bukan alasan kita, udah kalau gitu saya nggak usah banyak denger lah. Makanya kan di grup kita ada banyak, ada 100 lebih, tapi nggak tahu nih pada saat Zoom, ini cukup bagus. Kita masih bisa stabil dengan 20 orang, kadang 25. Ini yang hadir juga memang kadang-kadang ini aja. Tapi ini membuktikan, sampai akhir yang setia itu memang di kayu salib ini cuma satu. Makanya nih, kalau kita menjadi Kristen hanya menjadi Kristen yang berharap dipuaskan sama gereja, dipuaskan sama pelayanan pendeta atau pelayanan siapapun, kita nggak menjadi seperti Yesus, apa dampak kita bagi kerajaan surga? Ada nggak ada kita di kerajaan surga menjadi apa?
menjadi memenuhi kerajaan surga aja dengan kehadiran kita, atau kita di surga itu bisa menjadi mungkin ya ekstrim Yesus kecil. Nah ini gimana Pak Suradi? Kegalauan Pak Suradi juga kan melihat ya, home ini cuma dipenuhi orang-orang yang cuma datang, ternyata pengen dihibur di sini. Mereka bukannya benar-benar belajar, tapi pengen dihibur. Kita bukan media hiburan loh. Gitu. Kita benar-benar media yang harus benar ekstrim. Kita tahu kita bajingan gitu, tapi jangan sampai kemarin bajingan di luar gereja, sekarang jadi bajingan di dalam gereja. Dan di dalam komunitas kita cuma ngumpul. Halo-halo, oke-oke, setuju-setuju. Tapi di luarnya ada yang berubah. Gimana nih Mas Radi? Supaya home kita nih, nggak usah takut Mas Radi, kita nih home nih yang udah sangat-sangat ekstrim. Jadi semua suara kebenaran, SK, monoteisme, Home Nusantara 5 ini nggak usah dibilang, itu paling melotok semuanya. Jadi ini bukan tempat yang mesti kita jaga-jaga untuk bicara. Ini home yang paling enak untuk masuk tadi, buka-bukaan full. Betul ya Ya. teman-teman ya. Hanya memang malu-malu untuk ngomong karena apa? Kita di luar daerah nggak bisa buka kamera. Kayak Kak Feli itu ada di NTT. Jadi mohon maaf kalau nggak bisa buka kamera beberapa. Itu aja kira-kira. Yuk Mas Radi, lanjut. Jadi memang yang menjadi tantangan buat kita itu adalah sebenarnya kita ini bukan kurang wawasan tentang Tuhan, ya. Tapi yang menjadi masalah adalah keterkaguman kita itu kepada Tuhan akan kebenaran yang kita pahami, kita sering tidak balance. Jadi keterkaguman ini adalah hanya di knowledge, hanya di pikiran. Nah, bagaimana kita menunjukkan ini? Kan harusnya ini harus nampak dulu nih, kelihatan di mana dimulai. Yaitu dimulai dari diri sendiri. Di mana? Di keluarga. Ini loh. Jadi makanya saya tidak terlalu pusing ya teman-teman. Ketika memberikan renungan di satu komunitas, mereka senang ya. Mereka manggut-manggut, tunjukkan jempol. Bagi saya itu tidak terlalu berdampak. Sebab dampak yang sesungguhnya adalah istriku yang mendengarkan dia acungin jempol enggak. Jangan-jangan dia mencibir gitu. Jadi ketika saya melayani itu, mereka senang, upah diberkati gitu. Tapi ketika istriku tidak memberikan respon yang semestinya dengan fakta yang ada, saya fail. Saya gagal. Nah, jadi teman-teman adalah, makanya tadi saya katakan, kita nih yang mengenal suara kebenaran ini, jangan hanya sekedar brand. Jangan hanya sekedar merek. Tetapi harus bisa dinikmati orang loh, lewat hidupmu. Kita boleh mengkritisi orang tajam gitu ya, tetapi ingat, caranya itu pun harus kita pikirkan. Karena biar bagaimanapun ya, cara kita bertutur kata, menyapa orang, itu pasti mencerminkan sejauh mana kebenaran yang kita pahami dan Tuhan yang kita percaya. Jadi teman-teman, ya ingat, yang tahu banyak dituntut banyak. Jadi bagaimana untuk membuktikan ini? Dan saya juga tidak terlalu gimana-gimana atau menjadi sesuatu yang nilai lebih. Kalau nanti Home Nusantara 5 jadi 50 orang, nggak usah. Hanya 20-an ini tapi betul-betul ada perubahan. Dan ingat, perubahan itu yang pertama menikmati adalah orang-orang di sekeliling kita. Jangan sampai orang-orang di sekeliling kita bilang begini, udah kamu nggak usah ikut home lah, nggak ada berubahnya kamu kasar melulu. Selesai kita. Selesai kita. Nah makanya ya, dengan pemahaman, saya juga ini kan termasuk orang yang temperamen ini teman-teman. Ya, temperamen. Tapi saya tahu bagaimana perubahan saya. Nah makanya, dari pengalaman itulah, saya berani memention satu kalimat, yaitu dari cara kita membunyikan klakson kendaraan kita, udah ketahuan kita ini mengenal Tuhan dengan benar atau tidak. Ah, itu pengalamanku. Itu pengalamanku. Dan inilah kadang-kadang yang membuat orang nek dengan kekristenan. Mengaku percaya Tuhan, mengaku mengenal kebenaran, tapi bengisnya sama sesama. Nah, saya berharap teman-teman yang ada di komunitas Home Nusantara 5 ini, betul-betul kita saling introspeksi diri kita. Ya, jangan hanya cakap untuk mendengar, jangan hanya tenggelam dalam kekaguman, tapi berjuanglah supaya kita juga cakap mengeksekusinya, supaya kita juga
elegan menampilkannya. Walaupun tidak serta-merta orang bisa memahami kita. Tapi ingat, yang saya pahami dari apa yang Tuhan ajarkan dan juga kebenaran yang diajarkan di gereja kita, yaitu apa? Memiliki belas kasihan. Dan tadi saya sudah katakan bagaimana kita mengeksekusi belas kasihan itu. Bukan atas dasar kasihan, bukan. Tapi karena kita mengalami kasih Tuhan, kita mau mengalirkan kasih ini kepada orang yang butuh pertolongan ini. Dan ini di pengalaman saya dan boleh saya mention di sini. Teman-teman di gereja, saya juga adalah membawahi diakonia. Dan juga menjadi salah satu tim pengembalaan di Mall Arta Gading. Jemaat yang sering mengeluh, ya memang tidak semua. Tapi ada juga jemaat yang selalu memanfaatkan, ya melihat celah. Tapi di sisi lain, walaupun saya pendeta, ya tidak serta-merta, ya bisa membagi roti loh. Tidak serta-merta. Tapi ketika ada satu kenyamanan di dalam hati ini, ya ada ketenangan sukacita, saya bisa enjoy loh mengulurkan tangan membagi roti. Tidak usah orang tahu. Tidak usah orang tahu. Nah, itu sebabnya teman-teman, bagaimana ini supaya ke depan komunitas ini menjadi akar-akar yang kuat menopang perjalanan kerohanian kita adalah tentu teman-teman yang ada di home ini harus berubah dulu ya. Harus berubah dulu. Bagaimana engkau lebih sabar terhadap saudaramu. Bagaimana engkau lebih menghormati orang tua. Maka saya yakin buahmu itu tidak akan bisa dibantah oleh siapapun. Jadi buah-buah kehidupan kita yang harus membungkam atas segala ketidakberpihakan dalam mengiring Tuhan. Ya, yang namanya buah tidak akan bisa dipalsukan, yaitu buah kekristenan kita. Ya, kalau itu buah benar, wow, pasti memiliki nilai khasnya. Begitu juga saya dengan teman-teman tentu berbeda. Tapi ingat, sempurnaku dan juga sempurnanya teman-teman beda-beda. Tapi ingat, kita hanya percaya satu Allah yang benar. Yang olehnya saya dan saudara kita diselamatkan. Jadi buat Pak Lius, ya berjuanglah. Karena dari caramu juga tadi menyampaikan ada kegalauanmu juga. Tapi kegalauanmu ini ingat ya, kebaikanmu, perubahanmu harus dinikmati oleh anak-anakmu, juga istrimu. Jangan sampai dia mencibir, ngomong toh, selesai dah. Selesai. Tapi saya yakin ya, teman-teman ini buktikan bahwa engkau mengenal Allah yang benar, mau berubah, saudara yang bekerja di kantor, di instansi pemerintah, di sana jadi berkat. Datang, jangan telat. Jangan kasbon melulu. Nah dari hal-hal itu, apakah salah Pak? Memang nggak salah. Tapi ingat, kita juga harus tahu diri. Bahkan saya mau kasih tahu, jangan juga terlalu mengumbar kesusahan kita. Percayalah, ketika engkau mengumbar kesusahanmu, tidak akan ada orang yang peduli. Kenapa? Karena orang-orang juga sama-sama susahnya. Hanya karena tidak ngomong, saudara-saudara. Jadi, terus gimana dong Pak? Kita ini lagi susah. Bawalah dalam doamu. Kalau Tuhan nggak jawab, ya coba cek. Jangan-jangan ada dalam bagian diri kita ini yang harus digarap Tuhan lewat kesusahan itu. Jadi sekali lagi, jangan takut, jangan hanya pintar berdebat. Tapi pintarlah menunjukkan dalam kelakuan. Ya, teman-teman ya. Haleluya. Thank you, Pak Lius. Dan gara-gara masuk GSKI dan ikut Root ID, ini semua di sini yang udah rajin ikut GSKI ya, pasti mobil atau motornya kalau dijual, itu yang paling mahal tuh klaksonnya. Karena nggak pernah dipakai. Enggak lah, pokoknya kita bertarung lah ya. Apalagi kan saya tinggal di daerah Bekasi. Waduh, itu orang nggak bisa bedain loh, mana kirinya, mana kanannya. Bahkan termasuk yang khotbah ini pernah nggak tahu mana kiri, mana kanan.
Kenapa saya bilang demikian? Karena saya pernah lawan arah 2 kali. Tapi setelah itu nggak mau lagi. Udah tetap aja begini. Bahkan saya yang mengajarkan kepada jemaat, ingat, kalau kita menggunakan kendaraan roda 2 harus pakai helm. Jangan sampai saya yang khotbah, dilihat jemaat, shalom Pak Sutardi, ya nggak pakai helm. Kan malu. Jadi harus kita mulai dari hal-hal sederhana itu. Ya, jadi ingat, kalaupun kita tidak bisa mengubah lingkungan kita, perhatikan, sekali lagi saya ingatkan, kalau kita nggak bisa mengubah lingkungan kita, minimal kita tidak menambahi bebannya. Haleluya. Selamat bertarung, teman-teman. Ya, oke. Wow, seru nih ngomong di Home Nusantara 5 ini. Selamat malam, Pak. Oh, siapa ini? Wih, sekarang berarti di sana sudah jam 11. Benar ya? Ini Pak, mau apa? Kak saran. Silakan. Tapi saya mau ini counter omongannya kakak tadi yang barusan. Sebenarnya saya tuh kepengen banget kayak Zoom kayak gitu. Cuma memang masalahnya kan tuh anak-anaknya juga masih berisik kalau apa ya, kalau nggak ditemenin tidur. Tapi hari ini karena ya sekali-sekali ikut lagi, makanya nggak pengen ikut Zoom, tapi kadang waktunya kayak kurang pas itu di tempat-tempat lain. Yang mau saya saksikan gini, saya ini kan dengan cara Tuhan sampai ke sini, orang sini sampai ke sini. Nah sekarang melihat kondisi gereja, terus biasa melihat Truth ID, di mana pengajarannya sudah ya seperti kata-kata tadi pengajaran tiba-tiba masih ini tuh masih top di Turki gitu, top di nanti akan dipenuhi, nanti akan saya akan terus kalau ada orang sakit taruh nggak tahu tempat musik kayak gitu deh, kadang tuh lama-lama melihat sebenarnya agak tawar hati. Mungkin ada masukan bisa Gimana Bu? Tadi tawar hati kenapa? ngelihat kondisi, mungkin kebiasaan ngikut Truth ID ya, biasa ikut Truth ID, jadi terus ngelihat suasana ini masih sibuk dengan liturgi, terus apa ya, kondisinya yang kayak nggak kayak terus nggak kayak sore kebenaran biasa gitu konsep. Jadi kayak kerasa hambar, tawar hati. Jadi kalau pelayanan akhir-akhir ini kan lagu PRS jadi lebih bisa dinikmati. Jadi kok tiba-tiba suruh pimpin pujian, pikiranku tuh lagunya ya gitu loh Pak. Kalau aduh bisa masuk mana ya lagu PRS buat gereja ini? Kadang mikir gitu. Jadi lama-lama tawar juga ketika kita sharing apa, kita ngomong tentang kematian, kita tentang apa hidup suci, mereka tuh belum nyamper gitu, belum nyamper. Ngomong apa sih kesannya tuh kita tuh digituin gitu loh. Lama-lama tawar, ya aku kumpulannya level begini gitu loh. Tawar toh, jadi kita kan ikut tawar maksudnya. Nah, jadi gini Bu Marta, ya, terima kasih sudah bergabung, ya, oke. Pengalaman seperti itu adalah hal yang wajar ya, hal yang wajar, karena gini, kita tidak bisa menuntut lingkungan termasuk di mana kita ada selalu berpihak kepada kita, ya. Tapi kita yang harus bisa membawa diri, bukan kompromi. Nah, apa yang Ibu sampaikan ini adalah juga dialami oleh Paulus ketika ia ada di kota Korintus. Padahal kita tahu, Paulus ini adalah berusaha supaya seluruh aspek hidupnya bisa mencerminkan siapa yang dia percayai. Tapi justru Paulus juga dituduh bidat, ya. Bahkan dia juga dituduh sesat. Bahkan Paulus juga dipenjara. Paulus juga mengalami kapal karam, dipatok ular berbisa. Tapi kita melihat ketika dia ada di kota Korintus, bahwa Paulus juga dituduh mengajarkan aliran yang lain. Nah, Paulus
membingkainya dalam satu pemahaman begini. Nanti Bu Marta boleh catat ya, di 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Nanti Ibu baca ayat ini, tapi akan saya katakan di situ, firman Tuhan bilang begini, di ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ayat 17-nya menarik nih. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, termasuk rasa tawar yang Ibu alami tadi, itu adalah bagian dari penderitaan ringan. Karena kalau saya umpamanya meng-highlight, menggarisbawahi, ketawaran hati ini kejenuhan, orang tidak mampu memahami apa yang kita coba lakukan. Ingat, tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang akan kita terima. Bahkan masih di pasal yang pertama itu, di pasal yang keempat maksud saya, dari 2 Korintus itu, ayat pertama. Paulus memfilter segala sesuatu itu dengan kalimat pernyataan ini. Dia bilang begini, oleh kemurahan Allah lah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Jadi buat ibu, saat ini adalah ya dalam menggulirkan hidupmu di dalam rumah tangga pelayanan, ingat, kau harus ada dalam satu frame, yaitu apa? Semua kau lakukan ini karena kemurahan Allah semata-mata. Ya. Dan jujur saya mau harus katakan, dulu juga saya bukan di Rehoboth, ya. Sempat juga di gereja yang lain. Dan kalau Ibu Marta tahu, saya juga dulunya adalah seorang memimpin pujian. Memimpin pujian di gereja Rehoboth itu jauh lebih susah dari apa yang pernah saya alami dulu. Kita stres. Kita stres. Tetapi lewat pengalaman itu, saya menyadari begini. Saya harus mempersiapkan diri saya melakukan apa yang dibebankan ke saya. Sehingga, bahkan sampai ada dulu pernyataan dari Pak Eras, bahwa memimpin pujian itu di tempat tertentu, kita itu bisa ambil waktu 1 jam. 1 jam. Tapi, ini saya dengar ya dari jemaat bilang begini, ketika Bapak nanya, siapa yang mimpin pujian? Sutardi, oh ya nggak apa-apa, pasti beres. Nah, yang saya mau tekankan di situ apa? Artinya gini, kita jangan mau tersistem, terpola. Ya, jangan mau tersistem, terpola. Tapi ingat, yang paling utama adalah berbenah diri. Nah, saya sudah menikah, sedapat mungkin saya jangan sampai ada gesekan dengan istri. Jadi itu sebabnya teman-teman, ya, yang ada di home ini yang terlibat dalam pelayanan, kalau engkau tidak bisa beres dengan rumah tanggamu, tinggalkan dulu pelayanan. Ya, tinggalkan dulu. Tapi Pak, gimana ini? Justru itu salah kita. Ingat, pelayanan tanggung jawab utama itu adalah bukan orang lain, bukan komunitas, tapi keluarga. Sekarang begini, bagaimana mungkin kita bisa meyakinkan orang lain, sementara orang yang paling dekat dengan kita terjolimi, terlukai dengan sikap kita. Tapi ingat, kalaupun engkau sudah berusaha, tapi selalu ada teror, ingat, bagaimana engkau bisa mengukur persentasinya? Engkau lebih toleran nggak? Lebih gampang memaafkan nggak? Ngomelmu berkurang nggak? Ah, ini nih. Ya, clue-clue yang bisa kita pahami. Jadi, buat Ibu Marta, ya, ingat, bingkai Ibu dalam segala sesuatu, semua yang kau terima itu adalah anugerah Tuhan. Jadi, kalau itu engkau pahami, oke, memang tetap ada beban. Karena bagi saya adalah, ya, pengalaman melayani Tuhan ini kadang-kadang seringkali kita tidak mementingkan perasaan Tuhan, tapi perasaan kita dan perasaan jemaat, gak gila itu. Apalagi kalau jemaat misalnya memberikan respon, wow, ya, dia memberikan respon, wah kita senang banget. Tapi bagaimana kita ketika melihat jemaat, kita udah mimpin pujian, dia berpangku tangan begini. Dan dulu saya terganggu, tapi sekarang saya udah enggak. Jadi intinya adalah, sebelum kita bereskan orang lain, yuk kita bereskan diri kita. Ya, sekalipun berat,
buat ibu ya, jauh dari Jakarta, tapi ingat dengan canggihnya teknologi, ibu punya komunitas, yaitu Home Nusantara 5. Dan saya mau katakan, tidak jaminan, sekalipun ini pengagum suara kebenaran, mungkin salah satu atau beberapa orang, termasuk saya mungkin, menjadi orang yang berpotensi melukai. Tapi saya harus katakan, justru ketika engkau menyadari ada Tuhan yang benar, engkau menjadi saksi tampil, membuktikan bahwa orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan itu, dia bisa mengendalikan segala sesuatu. Ibu selamat bertarung ya. Tuhan berkati. Ya, saya tambahkan Pak Suradi ya buat Bu Ya, Marta. Memang ya, beginilah kalau di home ini kita memang harus membuat perbedaan karena kita udah 4 tahun lebih gitu. Udah 4 tahun kita Zoom ini, dan kalau kita hanya membahas firman yang biasa-biasa aja yang saya bilang tadi, kita udah 4 tahun gitu. Kita udah bukan tipe-tipe yang biasa lagi, dan kegalauan ibu dengan mungkin pengalaman di gerejanya sekarang ini itu yang teman-teman di sini dulu alami gitu. Kenapa akhirnya kita kayak dibawa ombak masuk ke pantai sini gitu. Jadi kita semua udah mengerti dengan semuanya, kita udah kayak bosan dengan hal itu, dan kita pengen pembahasan yang di luar dari harusnya kita mulai masuk ke level itu ya. Jadi kita harusnya nggak jadi Kristen yang, ya kalau sekarang ada bahasa Kristen progresif yang baru rame, itu orang-orang yang baru rame, kita dari dulu udah progresif gitu. Kita dari dulu udah orang-orang yang cuma mikirin liturgi, bagaimana membuat pujian yang mewah, kita udah nggak mikirin itu, udah kita mikir yang level bahasanya udah logos, kita membongkar Trinitas yang nggak berani dibongkar sama orang lain, dan kita di sini juga banyak dengan curhat hidupnya juga udah bukan level-level yang bisa dibilang yang rendah-rendah lagi gitu ya. Jadi kita udah nggak lagi sibuk dengan kebutuhan dunia kita. Kita benar-benar mengisi hari-hari kita tuh supaya makin hari renungannya sampai dibagiin aja di grup kan, nggak pernah berhenti. Ya, itu terus terus kita lakukan, dan itulah satu-satunya yang membuat kita kuat gitu. Dengan teman-teman yang masih setia hadir pada saat ini dengan mungkin nanti 1-2 curhatnya gitu. Dan inilah yang membuat kita masing-masing bisa ngerti bahwa oh, mungkin kita nggak banyak yang bisa bicara di sini, ada yang hadir hanya diem gitu karena nggak bisa ngomong karena jaringan. Kayak ibu di Papua, wah jauh juga ini. Tapi kesetiaannya ini ya, sampai jam 11 malam sampai jam 12 malam. Kadang setelah Zoom ini masih ada yang lanjut lagi, masih lanjut sesi 2 curhat ya. Dan itu memberikan lebih baik apa yang lagu dulu mungkin kalau orang dulu tahu ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya ini, tapi bukan kita di pelataran itu jadi komunitas yang memindahkan gibah dari gibah di luar sehingga gibah di gereja gitu. Kita enggak, kita tahu kadang-kadang nggak menutup kemungkinan terkadang ada yang ngomong tentang oh saya terluka dengan gereja saya, tapi kita nggak ngomongin orangnya. Tapi bagaimana suasana itu membuat kita, yang tadi Pak Soli bilang, membuat kita yang harus berubah bukan mereka. Karena kalau kita berharap mereka yang berubah sampai akhir tuh ya, sampai kita disalib ya, mereka nggak berubah gitu. Karena itu yang terjadi, sampai Tuhan Yesus disalib, mereka nggak berubah. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Ampuni mereka. Dan kita yang sudah mendengar kisah Tuhan Yesus lengkap, harusnya ada perbedaan di kita. Nah, inilah waktunya. Gitu. Kita komunitas yang harus membuat perbedaan. Jadi dampak kita itu, sebelum dampak kita keluar ke diri kita masing-masing sampai sejauh ini, semoga dampak yang diberikan komunitas ini makin membuat kita berdampak buat diri kita. Jadi ya selalu ya pesannya, jangan sampai kita pulang ke rumah Bapak, kita mempersembahkan sampah ke kerajaan surga. Tapi kita harus jadi barang berharga yang layak untuk dilestarikan di kerajaan surga. Itu baru yang membuat kita udah benar-benar berguna ikut komunitas ini. Gak cuma sekedar balik lagi, ngisi waktu, dan ngisi waktu. Apalagi tugas ya, tadi ya. Ini karena tugas nih nggak ngisi nih, atau nggak ngisi diomelin nih, diaduin nanti nih. Ada bosnya tuh, Kak Erik. Nanti Pak Suradi juga mau kita booking lagi Pak ya. Kita ketemu lagi ya, di Cikarang. Oke, Kak Erik. Oke, ada lagi sebelum kita tutup? Selamat malam, Pak. Oh ya, malam. Izin Pak dengan Dr. Kevin Jonathan. Saya jemaat di Medan, Pak, di GSKI Metanoia. Oh, Medan. Alen dong. Medan, betul, Pak. Oke. Puji Tuhan, Pak. Saat ini bisa langsung ngobrol nih dengan Bapak. Soalnya biasanya hanya nonton di doa pagi aja atau di mana gitu kan, Pak.
Bersyukur Pak, maksudnya mungkin ada sedikit saksian juga ya. Jadi dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu mengingatkan kembali Pak. Jadi betapa kita berat gitu untuk selamat ya. Maksudnya untuk selamat itu kita perlu berjuang gitu. Jadi bukan sesuatu yang instan. Karena jujur Pak, dulu waktu kami di gereja yang sebelumnya itu Pak, itu memang ada kebingungan Pak dalam diri kami itu. Kayak dibilang kan, ya kalian tuh sudah selamat, kalian tuh udah nggak perlu apa-apa lagi gitu. Nggak perlu melakukan apa-apa lagi, kalian sudah selamat. Loh, jadinya kalau nanti kita tahu-tahu berbuat jahat, ya nggak apa-apa, karena kalian udah selamat gitu. Nah, itu membuat apa ya, pikiran istilahnya berkecamuk lah Pak. Itu kok kayak tidak adil gitu ya, maksudnya nggak masuk juga gitu kan. Dan ya puji Tuhan Pak, sekarang dibukakan lagi ya. Jadi eh, kita memang harus berusaha, karena memang banyak ayat di Alkitab yang mengatakan juga kalau kita itu harus berusaha, kita harus berjuang untuk melewati jalan yang sempit itu kan gitu. Tapi kenapa ya Pak ya di beberapa ajaran itu mengatakan kalau kita tuh nggak perlu berusaha lagi gitu. Itu adalah pemberian Allah gitu. Nah itu jadi pertanyaan saya sih Pak. Kenapa ada ajaran yang mengatakan kalau kita tuh nggak perlu berusaha, sedangkan di Firman Tuhan sendiri banyak kata-kata yang bilang kita harus berusaha, dan kalau kita lihat dari tokoh-tokoh dari zaman Kejadian, nggak ada yang nggak berusaha untuk menemukan Tuhan gitu Pak. Itu sih Pak. Terus memang sama kayak tadi Pak yang Bapak bilang dengan perumpamaan tambang itu luar biasa sih Pak. Jadi harus diurai satu-satu akhirnya bisa masuk ke lubang jarum kan istilahnya gitu Pak. Itu Pak. Sekian, terima kasih Pak. Oke, thank you Pak Kevin dari Medan. Oke, haleluya. Ancoa gitu ya. Oke, nah jadi gini, sebenarnya kita harus samakan dulu persepsi bahwa keselamatan itu adalah gratis Tuhan berikan. Itu dulu. Ya. Jadi keselamatan itu adalah gratis. Kenapa gratis? Karena memang manusia tidak bisa mengerjakan. Tetapi orang yang menerima keselamatan ini harus ada tanggung jawabnya. Nah, di tanggung jawab inilah kita yang harus bermain. Jadi bukan karena perbuatan kita, tetapi orang yang mengalami keselamatan, sudah diselamatkan, harus tahu tanggung jawabnya. Yaitu apa? Di mana menyesuaikan diri dengan agenda keselamatan itu. Yaitu apa? Dikembalikan manusia itu ke rancangan semula. Rancangan semula itu apa? Supaya manusia itu betul-betul bisa berinteraksi, berhubungan lagi dengan Allah. Nah, jadi tanggung jawab di sini yang dituntut. Walaupun ada orang berkata, ya saya kan sudah selamat. Tetapi saya bisa memahami kenapa dia kekeh dengan pemahaman itu adalah karena tidak dibedah. Nah, jadi justru tugas saya dan teman-teman ini menjadi lebih berat. Kenapa? Kita mengaku orang yang sudah selamat. Berarti kita harus menunjukkan gimana sih ciri orang yang sudah selamat itu. Nah, itu loh yang menjadi tugas kita. Nah, cirinya gimana? Yaitu tadi, kita harus berubah. Berubah dari hal apa? Bukan hanya sekedar penampilan fisik, tetapi yang bersifat batinia, di mana ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sekitar kita dulu. Orang-orang sekitar kita dulu. Jadi, buat Pak Kevin yang ada di Medan ini, bagaimana nih Pak memahami ini? Saya harus katakan, engkau dan aku harus berjuang. Menunjukkan bahwa memang ada tanggung jawab. Ibaratnya begini, saya anak dari A. Berarti tanggung jawab saya karena saya mewarisi nama dari dia adalah harus menjaga nama baiknya. Tapi bukan karena menjaga nama baik ini saya diselamatkan, bukan. Nah, ya, jadi beda. Keselamatan itu memang adalah pemberian Allah. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah anugerah yang kuberikan. Tetapi kamu harus sadar dong, kamu yang sudah kuberi anugerah tidak serta-merta kamu menjadi leha-lehe. Ibaratnya tadi saya katakan itu harus menggunakan kuk itu, berarti ketika kita ditebus oleh Tuhan dengan adanya salib, inilah menjadi alasan utama di mana kita tidak boleh menjadi liar. Harus tunjukkan bagaimana seseorang yang mengenal Tuhan itu. Di sini loh beratnya kekristenan itu. Jadi bukan tadi di pemahamannya, oh saya ini sudah selamat, bukan di situ tekanannya, tapi tanggung jawabnya.
Ibaratnya kita seorang pebisnis misalnya, bagaimana bisnis ini maju? Ya tidak cukup hanya berdoa, tetapi bagaimana kita mengupgrade skill kita, bagaimana kita mengubah relasi kita dengan sesama. Dan apakah ketika kita berbisnis jadi alergi dengan untung? Enggak. Tapi untuk meraih untung ini, kita sudah terpagari dengan kebenaran. Kita tidak boleh lagi beruntung hanya karena membuntungi orang. Walaupun memang cuan kita nanti akan menjadi sedikit. Tapi percayalah, ingat yang saya katakan ini. Segala sesuatu yang mudah diraih, mudah dicapai, ingat, begitu mudah juga akan hilang. Tapi segala sesuatu yang kita gumuli, bercucurkan air mata, wow, itu akan membekas di hati kita. Jadi tanggung jawab kita, respon kita teman-teman, ya, orang-orang yang sudah menerima keselamatan ini. Terus gimana dong Pak? Kita melihat, memverifikasi ini. Tanggung jawab ini, yaitu tadi, di mana kita lebih mawas diri. Ya, orang yang tadinya sembarangan, ya kita sudah memiliki alarm nih. Ibaratnya kita dulu melakukan kesalahan, frekuensinya begini. Setelah mendengar kebenaran, mulai. Sampai kita bisa sempurna. Dan ini tidak mudah. Wow, Home Nusantara 5. Makin lama makin halem, makin hot. Tapi ingat, walaupun hot, tetap harus strictly. Ada regulasi yang harus kita taati. Walaupun tadi Pak Lius bilang, Pak ini ada sesi 2, saya sarankan jangan. Ya, saya sarankan jangan. Tetap kita bermain di regulasi yang sudah kita sepakati, next kita bicarakan lagi ke depan. Ya, teman-teman. Ingat, walaupun engkau begitu sakau dengan kebenaran, tapi ingat, sakaumu itu tidak boleh membuat engkau tidak teratur. Harus tetap disiplin. Haleluya. Oke, saya serahkan dan saya akhiri sampai di sini. Ada pemberitahuan buat komunitas kita? Silakan. Oke, terima kasih Pak Sutardi. Mungkin Pak Sutardi langsung bisa tutup dalam doa. Baik, teman-teman, terima kasih ya, Monik yang sudah memberikan saya kesempatan, juga teman-teman semua. Ya, saya juga bukan cuma menyampaikan, tapi dari apa yang teman-teman sampaikan, saya juga diberkati. Dan saya mohon tetap bawa saya di dalam doa, karena saya juga adalah bukan hamba Tuhan, bukan manusia yang kebal dengan kelemahan dan dosa. Doakan aku sampai menghembuskan napas terakhir, tetap setia, dan gayaku juga boleh tetap seperti ini. Haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan buat pertemuan kami ini. Sekalipun kami sangat terbatas, tapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas. Berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu yang bergabung malam ini di daerah masing-masing. Bapa, Engkau begitu baik. Tolonglah kami, supaya apa yang kami pahami bukan hanya sekedar di tataran logika, tapi ini tercium, terasa melalui tindakan perbuatan kami. Dan orang akan berkata, orang ini beda. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengelola komunitas Home Nusantara 5 ini. Dan saat ini, Bapa, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Dan saat ini terulurlah tangan-Mu untuk boleh memberkati kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus, tuntunan dari Roh Kudus, menyertai hidup kita, dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. See you, teman-teman. Foto dulu Pak Sutardi. Foto dulu, Pak. Pak Sutardi harus foto dulu. Oh, ayo. Weh, Bung Erik baru masuk ya. Iya, abis dari Home Nusantara 4, Pak Sutardi. Oh, thank you Pak Erik. Terima kasih Pak Sutardi udah sharing. Ayo, silakan. Kalius, tolong Kalius. Ayo, Ini tangannya. Pak Sutardi angka 5 dulu, Pak Sutardi. 5, Pak. Pak Sutardi, angka 5 tangan. Angka 5 Pak Sutardi. Nusantara 5. Nah, oke. 1, 2, sebentar. Sip, 1, 2, 3. Oke, sip. Udah? Udah. Pak Oke. Sutardi, makasih. Makasih, Pak Udah Sutardi. sharing di Nusantara 5. Saya Liv ya.